Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, para penglingsir, para tokoh masyarakat. Yang tiang hormati dan muliakan segenap pengurus masjid, yang tiang hormati mami-mami tiang, bapak-bapak tiang, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepada ngiring ngaturang puji syukur tipada sida Allah Subhanahu wa taala. Si masih icanin tiang pelunggum sami berbagai macam kenikmatan. Saat niki tiang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tekican kesempatan, tekican waktu sidi Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan amal saleh, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan kesempatan, ada waktu, ada ruang bagi tiang pelunggum sami, maka jangan sampai tiang pelunggum sami menyia-nyiakan waktu ini. Jangan sampai tiang pelunggum sami terlena dalam kehidupan ini, menjadikan tiang pelunggum sami lupa kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya seseorang bila mana sudah diberikan kesempatan, diberikan waktu, tetapi dia banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tiang pelunggum sami si hadir di majelis yang mulia ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin saya jua dengan saya tahu bersyukur di pak nenek gin terjaga sidi Allah Subhanahu wa taala, gin tican pahala sidi Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting sami jamaah tiang pelunggum sami gin teromboang nikmat-nikmat si lain dalam kehidupan tiang pelunggum sami. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara terus menerus tiang pelunggum sami ngaturang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sampai tiang pelunggum sami berhenti bersolawat. Jangan sampai tiang pelunggum sami bosan bersolawat. Apalagi dalam keseharian ini sami jamaah, jangan sampai tiang pelunggum sami tidak pernah mengucapkan salawat. Ini di luar solat tentunya. Maka kalau seseorang memperbanyak salawatnya dalam hidup ini, berapapun banyak jumlahnya, bahkan semakin banyak semakin bagus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dijanjikan dua perkara oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa pertama, tughfa hammuk wa tughfar wa yukbar zambuk. Sa pertama sami jamaah tiang pelunggum sami akan dimudahkan selapuk napi ruan urusan, napi ruan penunasan. Apa yang menjadi keperluan tiang pelunggum sami insya-Allah dimudahkan dengan bersolawat. Dan yang kedua, dosa dan kesalahan tiang pelunggum sami dijamin oleh Allah akan diampunkan selapuk dosa dan kesalahan tiang pelunggum sami. Mawinan nikah sami jamaah terus tiang pelunggum sami bersolawat, jangan berhenti bersolawat, jangan bosan bersolawat. Bahkan setiap waktu, setiap saat
tiang pelunggum sami ngiring memperbanyak salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat niki tiang pelunggum sami sudah memasuki lebih dari pertengahan bulan Rajab. Seperti biasa sami jamaah, setiap bulan Rajab tiang pelunggum sami dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang tiang pelunggum sami dianjurkan? Doa yang terus tiang pelunggum sami diperintah untuk kita sampaikan ke hadapan Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ngiring, kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini agar tiang pelunggum sami tekican berkah, luwe berkah, bija jari berkah, keluarga berkah, duwe banda keluarga berkah, suami berkah, istri berkah, napi jua sami jamaah adin selapuk sabdo yang tiang pelunggum sami tekican berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi kami di Rajab dan Sya'ban. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi kami di Rajab dan Sya'ban. Sampaikan kami bulan Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa ballighna Ramadhan. Amin ya rabbal. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab, selain tiang pelunggum sami minta ke hadapan Allah agar tekican berkah, juga di bulan Rajab niki pernah terjadi satu kejadian yang luar biasa, yang tadi oleh Sanakja sudah diumumkan akan ada peringatan Isra dan Mi'raj yang akan dilakukan minggu depan. Tapi tiang ingin menyampaikan sedikit saja hikmah yang bisa tiang pelunggum sami ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketahuilah sami jamaah, peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar menguji iman tiang pelunggum sami. Jadi yang diuji dalam peristiwa Isra dan Mi'raj niki adalah kekuatan iman, keteguhan iman, keistiqomahan tiang pelunggum sami di dalam meyakini kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ampura sami jamaah, lamun tiang pelunggum sami ngiring pikiran proses kejadian Isra dan Mi'raj niki dengan menggunakan akal, sesolah akal manusia, sehebat akal manusia sami jamaah, dia tidak akan mampu membayangkan, tidak mampu untuk menjelaskan, termasuk tidak mampu memikirkan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi dan dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bermanik
subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya bahasa ulama tafsir sami jamaah, setiap redaksi dalam Al-Quran yang diawali dengan ungkapan Allah Subhanahu menunjukkan kepada peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang spektakuler, atau dalam bahasa tiang pelunggum sami, amrun khariqun lil adah, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehat manusia. Karena itu sami jamaah, ini yang paling penting tiang pelunggum sami pahami bersama. Di dalam melaksanakan ajaran agama, tidak selamanya semua yang diperintahkan oleh Allah itu harus dicerna oleh akal sehat. Dendek sekedik-sekedik di menara perintah nenek, ndot juluk ya pikir juluk, ya tetua pendek, tamu akal pendek. Ini hampir jamaah, mohon maaf, cara-cara seperti ini hampir saat ini ada. Bahkan pemikiran-pemikiran nyeleneh seperti ini juga sering tiang pelunggum sami dengarkan, dan ini juga terjadi dan dilakukan oleh para cendekiawan yang mengajarkan kita seolah-olah agama ini harus didekati oleh akal semata. Padahal Al-Quran memberikan ruang yang luar biasa bagi akal, menghargai akal dengan luar biasa. Tetapi ingat sami jamaah, akal sehebat apapun itu, dia terbatas di dalam memahami segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cara bodoh sami jamaah meniki, cara bongol, kalau kita ingin memahami sesuatu dengan iman dan akal. Lamun tiang berketuan pelunggum sami yakin tak tiap mati apa ndek? Unasa jamaah bini mati apa ndek? Mati nggih. Kembeen luwek dengan sak mati, luwek keluarga sak mati, luwek tetangga sak berjulu. Dinarak tadah sak ndek yakin tak tiap mati sami jamaah. Semenuan jua tiang pelunggum sami yakin menyak kuburan dia? Yakin nggih? Luwek dengan mut kuburang, luwek dengan mutatung juk kubur sami jamaah. Ini kita yakin, kita percaya. Kenapa? Karena kita lihat. Makanya dalam proses menuju keyakinan sami jamaah terkadang melalui berbagai macam proses. Ada yang kita kenal dengan ilmul yakin. Pelunggum sami si kanden berdoyang ilmu, atau tiang pelunggum sami baca berita itu, maka tiang pelunggum sami percaya walaupun tiang pelunggum sami tidak pernah melihatnya. Nunasa? Ambil contoh, makin lamun tiang berketuan tetun gempa di Turki apa ndek? Nunasa? Gempa apa ndek di Turki? Yakin apa ndek? Kan dia tuah juk Turki, nunasa? Harap dengar juk Turki ini ki? Dia tuah juk Turki, dia tuah serion beremberuan sami jamaah. Lagu berita tiang pelunggum sami dapatkan informasi, kita baca sehingga tiang pelunggum sami dapatkan ilmunya. Maka inilah yang disebut ilmul yakin. Tiang pelunggum sami baca, maka kita yakin. Kemudian tahapan berikutnya sami jamaah, ada yang dikenal dengan ainul yakin. Orang baru yakin lamun wasariun. Nunasa? Kalau dia sudah lihat. Lamun narak dengan bercerita. No, sabeng pengajian nanino manusia dia boleh tinggal. Nunasa? Mandi dengan seceramah makin niki tiang kena nggih tercerita kehebatan boleh tinggal manusia marah dengan harap. Percaya apa pendek? Percaya apa pendek? Sami jamaah. Yang ini baik percaya sami jamaah. Ia tergelut mesti batur. Lamun kena tiang belek tinggang berarti salah ndek tiang kena. Kembek lamun tiang jadi ceredeh manusia. Sila. Ia kodek enggak lu haruan niki dia lagu lamun lalu. Oi belek tinggang manusia. Ia lekak dengan niki dia. Kembek pelunggum sami ndek percaya karena sampun melihatnya.
Pelungguh sudah melihatnya, memandangnya, orangnya kecil, maka kita baru percaya. Berembin-embin dengan bercerita masih tidak percaya. Kenapa? Kita sudah melihatnya. Ainul sami jamaah. Tahapan berikutnya, tiang pelunggum sami tidak pernah mengetahuinya, tidak pernah melihatnya, tetapi pelunggum sami yakin akan kejadian itu. Maka itulah yang disebut dengan hakul. Inilah tingkatan keyakinan yang paling tinggi. Tadi tiang mengatakan mati percaya ente, ya tekuburang masih percaya ente. Sami jamaah lamun tiang berketuan disebutkan bahwasanya kubur itu inna adzabahu haq wa anna na'imahu haq. Kubur niki sami jamaah tetun ele dalam niki akan menjadi lubang yang di situ ada lubang neraka atau dia akan menjadi taman surga. Percaya apa pendek? Nunasang ele kubur niki lemak manusia demen wah meninggal di alam barzah. Kalau dia orang baik dia akan mendapatkan kenikmatan yang disebut dengan naimul qabr. Percaya apa pendek? Semenuan jua lamun dengan ingkar kepada Allah dan mati ujuk nenek yang idap saaran azabul qabr. Percaya apa pendek? Sampun seriun, sampun midapan sami jamaah. Tingkatan inilah yang kita sebut dengan iman. Kita hakul yakin. Kenapa kita yakin? Karena iman inilah yang mengantarkan tiang pelunggum sami yakin kepada itu. Karenanya lamun dengan dek beriman sami jamaah berembin-embin tam ceritaan ya mupaan masih niat percaya sami jamaah. Kenapa? Karena memang dalam pandangan mereka tidak sampai akan apa yang tiang pelunggum sami yakini. Maka disinilah pentingnya iman sami jamaah. Iman dalam pandangan agama tiang pelunggum sami, inilah yang bisa menyelamatkan tiang pelunggum sami. Inilah yang bisa membahagiakan kita semua dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan akhirat. Ya gawe tesuruk sami jamaah, jaga iman tiang pelunggum sami, perkuat iman ini, pelihara iman tiang pelunggum sami. Jangan sampai tiang pelunggum sami menciderai iman kita. Jangan sampai tiang pelunggum sami kotori keimanan kita. Apalagi makin cobaan orang beriman itu sangat banyak sekali, sangat kompleks luar biasa. Siluwen sami jamaah. Memang di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam cobaan orang beriman juga banyak, tetapi yang membedakan mereka dengan kita, pada saat itu mereka ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapannya. Ada sosok baginda Rasul yang menjadi panutan, ada sosok baginda Nabi yang diteladani, ada sosok baginda Nabi tempat mereka minta petunjuk, minta fatwa dan lain sebagainya, sehingga berembi-rembi ruang cobaan iman sami jamaah bisa mereka lalui. Lagu lamun tiang pelunggum sami mangkin subhanallah siluin. Bukan hanya di luar sana, di dalam diri tiang pelunggum sami, di dalam keluarga saja kita mendapati bagaimana iman itu cobaannya luar biasa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sami jamaah sampai memberikan ibarat, memberikan perumpamaan berembiruan cobaan dengan beriman dalam hidup ini. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang itu masih beriman dia, sore hari dia sudah menjadi orang kafir. Bayangkan sami jamaah, kelemak masih jadi dengan beriman, bian-bian wah jadi dengan kafir. Bahasa Nabi, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sore barak meniki masih beriman, masih milu ngaji sami jamaah. Modemen wasogol oleh pengajian, oleh ojok balen, mulain berusaha dan lain sebagainya. Kelemak-lemak wah jari dengan kafir dia. Lihat sami jamaah, begitu berat tantangan orang dalam beriman, sampai begitu mudahnya orang menjual agama, menukar agamanya, menciderai agamanya demi kepentingan-kepentingan tertentu. Pertanyaannya sami jamaah, kembeen manusia kebecatan jual iman. Kenapa manusia begitu cepat perubahannya kata Rasul? Jawabannya adalah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya.
Orang itu menjual agamanya, menjual akhiratnya. Tujuannya apa? Untuk kesenangan dunia semata. Hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia sak seberat niki sami jamaah, sampai lakuang macam-macam. Arak dengan sak murtad, keluar dari agama ini. Ini juga maknanya kufur. Tetapi ada juga yang disebut dengan kufur dalam artian dia maksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, melakukan maksiat di hadapan Allah, mun gawe dosa banda sandin kanggo gawe sak mula, ngaku diri jadi dengan beriman, lagu ternyata gawe dosa banda. Ini berarti orang ini sudah masuk kepada kekufuran. Makanya hati-hati sama jamaah. Kafir itu bukan hanya artinya keluar dari agama, tetapi tiang pelunggum sami melanggar aturan Allah. Tiang pelunggum sami ndet mati tipak perintah nenek. Justru saat tiang pelunggum sami lakukan adalah bermaksiat, melakukan dosa dan lain sebagainya. Ini juga menciderai keimanan tiang pelunggum sami. Ingat di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-37 dan seterusnya, Nabi manik di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha, lamun dengan melampaui batas, dia tidak mengindahkan perintah Allah, sombongnya luar biasa sampai ndek gawe perintah nenek, ndek mati ujuk nenek. Ini namanya orang-orang yang togo sama jamaah, melampaui batas. Seharusnya itu sejari hamba nenek, hamba Allah, kita harus taat kepada Allah, tetapi dia sombong di hadapan Allah. Ini termasuk orang yang melampaui batas dalam hidupnya. Kemudian siapa? Wa asaral hayatad dunia. Subhanallah, tujuan hirupnya sami jamaah hanya berembintan, adin sak deman, adin sak senang, adin sak bahagia dunia, lupaan akhirat. Yang penting dia mendapatkan kebahagiaan dunia. Sami jamaah sering tiang sampaikan, dunia niki tiang pelunggum sami nikmatin arak 16 tahun, 70 tahun paling luwe. Sila a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa qalilun man yajuzu dhalik, bahasa Nabi SAW. Umur umat kaku berkisar antara 16 sampai 70. Lamun dengan lebih hele 70, berarti orang-orang yang diberikan tambahan nikmat oleh Allah SWT. Bisa 16 mangkin niki luen apik-apik onya-onya entah. Lamun tuah 16 jak ngiring sila ane masjid beloa. Lamun ya bisnis sila bale wah hele tiang. Mu ngerai waktu, jaga waktu enggan. Adim sak mau sembahyang berjamaah, adim sak loean zikir, loean istighfar, ampurayang. Ini sudah jelas baginda Nabi berbahasa. Lamun tuah sampai 16 milit apik-apik. Kalau orang itu bisa kekal abadi dalam hidup ini sami jamaah, samula paling pantas yang kekal abadi niki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan, orang yang paling taat, orang yang dekat dengan Allah, tidak ada maksiat di hadapan Allah, dipuja dipuji oleh Allah. Lagu beliau doang sami jamaah 16 telu kurang lebih. Mau apa lagi tiang pelunggum sami sandet jari Nabi nunazah. Sehingga lamun tuah demak 16, apalagi wah lebih, apalagi wah 16.5 ke tuan Allah milik tapi kapik onya-onya gati sami jamaah. Denden sabarak baru wa asaral hayatad dunia, dunia isin lupa. Kadang-kadang batur sami jamaah nggih si meleten sugih, lalun meroyek, lalun nukang doang masih ndek gawe waktu sembahyang, ndek sembahyang. Lelah lalun nembok, ndek sembahyang. Luwek batur bara meniki. Ini kan maksiat. Atau kadang-kadang si lelah sama jamaah laun sembahyang. Ini yang disebut yang di dalam Al-Qur'an dia. Lihat di dalam Al-Qur'an mereka-mereka yang salat tetapi alladzina hum an salatihim sahun.
Mereka-mereka yang malas-malasan dalam melaksanakan solat. Solat tapi malas, hampir terpaksa dia melakukan solat. Ini juga keliru sami jamaah. Ini kadang-kadang kita sibuk oleh bangket, sampai-sampai ndet mau sembahyang, ndet asa sembahyang. Sibuk isi proyek, sibuk isi boyak kepeng sami jamaah, melanggar aturan Allah. Niat jual kedit makin masih kadang-kadang pangat lekah julu. Ya jual kecial at lekah. Coba, kan ini mencederai sami jamaah. Ini udah salah. Pokok sama untung luwek maun berjual kecial sami jamaah di minta ketuan pira di kecial baru saya tergak. Saya mula dengan jawaban ajin ketuan. Pira ajin ada nak kena 10 yu 1 siu jawab 1 siu. Pira ajin baru saya tergak, saya wargaan. Lamun kena baru tergak, mun dinuah tergak lekah kapan dek jari? Tetun yang mau kepeng luwek sami jamaah lagu lekah kan. Lihat. Ini berarti apa? Wa asaral hayatad dunia. Gara-gara dunia sami jamaah dia berani berbohong, dia berani berdusta, dia berani menzalimi dan lain sebagainya. Arak kadang-kadang batur jarin tukang sami jamaah. Lagu ini sugihan nia kan cik Epin dengan Epin balik. Beruen semeni semen arak doang terjauh ulik. Semen telu dua dan berjauh. Cet jarak tu cet terjauh, paku jarak tu lek proyek paku terjauh. Mujamah bini kadang-kadang mun seriuk semamun sebarang menikah mun senang lalu cemoh lalu muk tunah pelinggim seceket tem. Apa sabutu senina ni arak doang. Lupa jabah bini ketuan. Oh kakak ambil angam mau ni. Berembin tam mau ni, saya EP ni harus ketuan sami jamaah. Ampuraya, denden ngelom ngelem balem pegedengam lagu membait duen batur. Ini keliru. Dengan enggak paran korupsi dengan sampai kepeng pemerintah doang. Nunasa? Lamun kepeng proyek kan dek. Atau lamun chat tele proyek kan dek. Allahumma sholli ala ini sami jamaah. Ya pada wah kena nikit ya. Ini penyebabnya adalah apa? Wa asaral hayatad dunya. Orang ini tertipu dengan dunia sehingga yang dikedepankan adalah dunia semata. Maka lamun dengan barak menu sami jamaah napi janjin Desirul Ta'ala fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya neraka adalah tempat bagi mereka. Makanya ingat sami jamaah firman Allah di dalam surat Fatir. Nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq. Manusia manik nenek, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Dia narak meleset, dia narak tiang pelunggum sami akan dizalimi oleh Allah di hari kiamat. Dia narak. Jadi apapun setiang pelunggum sami gawe laksana di dunia wajib dia terima di akhirat, tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Ar-Ra'd ayat 18 Allah memberikan ibarat yang luar biasa. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Nih kata Allah, bagi mereka-mereka yang memenuhi seruan Allah, yang menerima seruan Allah, panggilan Allah, maka mereka mendapatkan al-husna, yaitu surga. Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Lagu lamun dengan nikmati ujuk nenek, tidak mengindahkan perintah Allah, justru melakukan dosa dalam kehidupan ini. Sami jamaah, uli dakaan manik nenek, dunia ini dia kuasai semuanya. Nia wahepek dunia niki. Arak dengar nipek le niki. Le baju saya pek. Lamun nita je ini enggak tele nia, si sugih. Julu anda ngam nia epek, muri nia, samping nia doh. Saya pek nia wahepek si sugih. Mu ita je aneh-aneh. Jadi bertolong wahelet selapuan. Mesa nepek le dunia niki dia. Mau berembe kesugih manusia niki. Napi malik nenek wa mislahu ma'ahu, malik kan terombok sopok si nenek. Nia wahepek selapuan terombok sopok malik si Desirul Ta'ala. Laftadau bihi, lemak le jelo kiamat ian kawin nyogok julun nenek. Yang sogok nenek
Apa ni? Ya Allah, layak nikmati ojok pelunggum ya Allah. Ni kepeng salue, ni duit bandar salue, ni harta salue, ni wah jari isi berbayar. Kira-kira bau tak terbayar? Bau tak tersogok nenek? Niki sami jamaah. Dia narak langan, dia sogok di sisi Allah SWT. Bahkan Allah mengatakan ulaika lahum su'ul hisab. Inilah perhitungan yang keliru. Inilah hitung-hitungan yang salah, yang paling hina. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Niki adalah tempat yang paling buruk bagi mereka-mereka yang tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sami jamaah, iman inilah yang perlu tiang pelunggum sami jaga saat ini. Tiang katakan tadi, searan cuba dengan beriman makin siluet terasa sekali tiang. Lain di zaman Nabi dia narak HP, makin HP niki Masya Allah. Nabi dia tahu demak sila, Nabi dia tahu buaya, Nabi dia tahu boyak. Tiang ingat lain, lamun zaman-zaman bapak-bapak tiang gih, lamun cara lain melen tiap boyak dedara tiang lalu midang gih, saat ngantri tak lalu midang. Sopok dedara ini terboyak isi 5 dengan mama. Mau ngantri sopok-sopok teratur dan ngantri. Sila dia jadi tiang karena kuit tiang je masih bajang. Paling dia tok-tok niki kena ke? Yang ngantri. Dia menuah ngantri barang meniki sami jamaah. Dedara niki terbebarang isi dengan tuaan. Saan papun, saan bibin, saan inan, saan arit. Ya kancen tu midang lagu arak kancen. Sila. Ya tinik baik macam-macam. Dia tahu apa goret mesti dia tahu. Sila. Lamun cara makin jasa jamaah ni HP ni. Oh arit ya kantim no, ele osok no ni mun lalu play. Bapak belain dalam ngaji ni niam berjaga lain dia. Ya ruan sami jamaah. Begitulah cobaan. Makanya kalau tiang pelunggum sami makin ngiring buka berita-berita, ya Allah miris sekali. Di Ponorogo sami jamaah ada 200-an anak SMP minta dinikahkan, minta mereka nikah. Anak SMP. Di Kediri itu sampai 500, Jawa Timur, Kediri Jawa Timur, 500 anak itu minta nikah. Harus ada izin. Kenapa? Karena mereka masih di bawah umur. Kembali milih merarik sami jamaah, kanak wah jari berjulu. Ini tantangan ampurayang sami jamaah. Ini kadang-kadang kita sibuk bergawian, sibuk ngaji, lupa ojok bija jarin te. Lupa itu wah nyaman, idap rasa. Ini HP ini sami jamaah bisa saja menjadi bumerang, dan ini menjadi cuba bagi tiang pelunggum sami lamun dek kuat jaga keluarga. Maka semua itu larinya kepada keimanan sami jamaah. Lamun iman tiang pelunggum sami sudah mantap, sudah kuat iman tiang pelunggum sami, maka napi manik nenek, napi perintah nenek, napi satu surut sidi Allah Subhanahu wa taala, pasti kita bisa melakukannya dengan baik. Makanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ini selesai kita kalau mengkaji ini sami jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Allah tentang beragam kejadian. Isi neraka beliau dapatkan, beliau lihat sendiri. Isi surga beliau juga melihatnya. Siapa yang di surga, siapa yang di neraka, beliau ditampakkan oleh Allah SWT. Nah, salah satu sami jamaah di saat beliau melakukan Mi'raj, beliau mencium bau yang sangat harum luar biasa. Harumnya luar biasa. Dan wah, cium si baginda Nabi, nggih, bau yang begitu nikmat, begitu harum, begitu indah. Sampai-sampai ia bahasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tipa Jibril, ya Jibril, ma hadhir raihah. Jibril, bilangan ambu sama ini, ambu sa solah, sa harum luar biasa. Nabi bahasan Jibril, hadhihi raihatu masyitah. Ni wah ambun ni sogol elek sopok pelayan, elek sopok pembantu.
pelayannya Fir'aun, pembantunya Fir'aun yang menjaga, merawat dan juga sekaligus menyisiri rambut anak-anaknya Fir'aun. Inilah sumber bau yang harum ini. Ada apa dengan pembantu tadi sami jamaah? Jari pembantu lagu elek ahli surga jarin. Masya Allah. Ternyata dalam riwayat, dalam hadis sahih sami jamaah, sewaktu Masyitah ini kan nama orang yang memang tukang sisir sami jamaah. Sewaktu dia menyisiri anak Fir'aun, anak perempuan Fir'aun, ternyata sisir yang digunakan niki terjatuh. Dia min wah terik niki sami jamaah napi bahasa bismillah. Dia min angkat sisir niki berbahasa sami jamaah. Inilah sebenarnya tiang pelunggum sami juga dalam hidup niki ndih. Dendek selalu pak bismillah napi je ya demak. Ina sai ya demak bawang. Ya demak napi ya gawe makin ya demak sapu bismillah. Ya Allah. Ya basen. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sopok sabdanya tiang, napi je yang melaksanakan yang gawe la tansa bismillah, atau dalam redaksi yang lain disebutkan samillah. Ucapkan bismillah. Karena di saat tiang pelunggum sami mengucapkan bismillah dalam segala perkara, itu menunjukkan bahwasanya Allah hadir dalam kehidupan tiang pelunggum sami. Allah bersama pelunggum sami. Dan yang paling penting, kalau kita ingat Allah, setan itu tidak mungkin datang dalam kehidupan kita. Ya gawe napi je demak, napi ya gawe dakan kode bismillah. Lihat Masyitah yang bait serang niki sak terik masih bismillah. Mudemin wah kena bismillah sampai jamaah. Terkejut anaknya Fir'aun yang dia sisir. Ya Masyitah, alaki rabban ghaira abi? Berduem nenek Tuhan selain bapak? Soal Fir'aun niki kan mengaku dirinya sebagai Tuhan sampai jamaah. Maka anaknya Fir'aun mengatakan, sida mau maku nenek selain bapak? Nabi jawab Masyitah, iya, itu adalah Tuhanku dan Tuhan bapakmu juga. Maka ia unin anakan Fir'aun sami jamaah lamun menojan yak laporan ojok bapak. Entam berdoyang nenek selain bapak. Tentu terlaporan ojok bapak. Oh bapak, ni Masyitah pembantu kita, dia punya Tuhan selain bapak. Panggil dia. Sami jamaah, Masyitah di istana itu bersama anak-anaknya. Ada 3 anaknya dalam riwayat. Ada yang agak besar, kemudian pertengahan, dan ada satu yang menyusui. Tempuh selapuan. Nih Masyitah datang ke ojok keti. Keketuan si Fir'aun. Tetum sida apa ni nanak sabaru berdoyang nenek mau maku, mempercayai selain aku? Iya. Iya, dengan tegas dia menjawab, dengan penuh keyakinan dia menjawab, iya. Tuhan itu adalah Tuhan saya, Tuhan kamu, dan Tuhan kita semua. Apunin Fir'aun si gedakan sami jamaah, lamun menojaan, menintan. Lamun tetap yakin entam sida berdua nenek selain aku, nani jak sida yang tersiksa sopo-sopo. Apa siksaannya? Al-gojo, semua penakawan Fir'aun, siapkan tungku api, sedut api, tepiang tau tekolok tiang, termasuk penggorengan sak paling belik ia tersiapan, tekolokan minyak mudemin wah mendidih wayan ya bangkal sami jamaah. Sekek-sekek anak Masyitah terbaik tekolok elek dalam penggorengan niki. Sak pertama terbaik nih, nangis Masyitah sedih. Tetapi apa daya, iman di atas segalanya. Walaupun nyawa, walaupun anak taruhannya, dia berikan demi Allah dan Rasulnya. Lepas bijan sak paling belik. Bijan sak kedua sampai jamaah. Ni Masyitah nani anak sak kedua. Masih yakin entan nenek ada Tuhan selain saya? Iya. Lamun menu ni anak kan sampai jamaah. Terbaik terkolok balik ke penggorengan. Karing anak kan sak kodek sama si menyusui sami jamaah. Terbaik ele inaan mau yang terkolok makin ele penggorengan. Sendiman terkolok terketuan Masyitah. Masyitah, tetap sida kukuh, tetap sida keras dengan keyakinanmu.
Iya, saya tetap berkeyakinan Allah adalah Tuhanku. Sami jamaah terbaik kanak bebeak niki dia. Mudemin ya terkolok kanak beak bebeak niki le penggorengan. Subhanallah, atas izin Allah kanak niki tahu ngeraos. Apa ni kanak kodek niki? Wahai ibuku, tetaplah engkau teguh dalam keimanan. Saya anakmu juga tidak akan pernah merubah keyakinan. Saya tetap istiqamah meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Maka satu persatu orang-orang itu meninggal sampai masyidah. Lihat sami jamaah, itulah cobaan orang di dalam beriman, sampai mereka mengorbankan harta, kedudukan, anak, nyawa sekalipun mereka korbankan. Demi apa? Demi keyakinan la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sami jamaah, kita dituah tersuruk barak menung. Arak dengar waktu coba barak menung lek bajur niki sampai tersuruk, sampai nak tersedut, sampai nak tergacek pokok beriman. Itu dituah barak menung sami jamaah. Kita tidak pernah diperintahkan sampai mengorbankan harta, mengorbankan kedudukan, mengorbankan anak dan lain sebagainya. Maka tinggal tiang pelunggum sami menjaga iman ini saja. Sampunan tiang pelunggum sami tertipu dengan kehidupan ini. Ya manik nenek sami jamaah, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Ini yang harus kita yakini sami jamaah. Lamun itu yakin ujuk nenek pasti, maka apapun yang tiang pelunggum sami lakukan ada konsekuensinya. Fala tagurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kita tergiur akan kehidupan dunia. Wala yagurrannakum billahil gharur, dan jangan tiang pelunggum sami tertipu oleh tipu daya setan. Maka yang terakhir sami jamaah, ini juga sebagai peringatan. Jadi sebenarnya ini adalah nasyid. Nasyidnya dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak ada kelirunya kalau kita menyampaikan di sini. Ya, apa katanya nasyid itu? Wahai manusia, terjemahan dari ayat tadi. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, tuan guru mati. Apa lagi ndik tuan guru? Selapuan ya mati sami jamaah. Maka ini sami jamaah, kalau kita yakin seperti itu, maka mari momentum Mi'raj, momentum Rajab ini adalah momentum untuk kita meneguhkan keimanan kembali, memperkuat, memperkokoh. Sampunat ya jual iman dengan sesuatu yang hina dina, remeh temeh, hanya dunia yang sesaat. Ingat dalam Al-Quran 207 ada seseorang sosok manusia yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha amardatillah. Ada orang yang menjual dirinya, menjual segalanya demi mendapatkan keridhaan Allah, sehingga hartanya dia habiskan untuk Allah, bahkan jiwanya pun dia korbankan untuk Allah. Maka mudah-mudahan iman kita semakin kokoh. Mari kita jaga, karena inilah yang menjamin kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat kelak. Wantah nikah turtiang sami jamaah. Terima kasih atas perhatian kita semua, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Ngiring kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma, wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma, wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa i'tiqadan sahiha wa tijaratan lan tabura ya rabbal alamin. Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.